Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk selalu belajar dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini, kita kembali lagi dalam pembelajaran PAI bersama Ibu Ayu Lestari SPDI. Pelajaran kita kali ini, Ibu akan menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud sebagai raja. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah sosok yang cerdas, memiliki ketajaman berpikir, serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sudah cukup usia, Allah mengangkatnya sebagai nabi, serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi semua makhluk, baik hewan maupun jin, di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selain itu, Nabi Sulaiman juga bisa mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman mempunyai istana yang sangat megah dan indah. Istana itu dibantu oleh jin, hewan, dan manusia. Suatu ketika, Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak melewati suatu lembah, di mana di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari pontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri, agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman pun tersenyum dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti, menunggu agar rombongan semut itu masuk ke dalam sarangnya dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Itulah betapa sayangnya Nabi Sulaiman kepada hewan. Diceritakan pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan seluruh pasukan dan umatnya yang terdiri atas manusia, jin, dan hewan. Semua undangan itu hadir kecuali satu, yaitu burung hudhud. Burung hudhud pun akan mendapatkan hukuman karena tidak disiplin dalam menjalankan tugas. Namun, ketika datang, burung hudhud pun membawa berita kepada Nabi Sulaiman alaihissalam bahwa di negeri Sabah hiduplah seorang ratu yang bernama Ratu Bilqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaan yang luas, dan rakyatnya hidup dengan makmur. Namun, mereka tidak menyembah Allah. Mereka disesatkan oleh iblis sehingga menyembah matahari. Untuk membuktikan kebenaran dari cerita burung hudhud, Nabi Sulaiman pun memberikan sepucuk surat yang akan diberikan kepada Ratu Bilqis. Lalu terbanglah burung hudhud ke negeri Sabah dan menyerahkan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah membaca surat itu, Ratu Bilqis memanggil seluruh abdi dan penasehatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bilqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Hasil musyawarah tersebut diputuskan bahwa Ratu Bilqis akan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam melalui utusannya. Jika Nabi Sulaiman alaihissalam menerima hadiahnya, Nabi Sulaiman tahu bahwa ia hanyalah seorang raja yang senang menerima hadiah.
Lalu berangkatlah utusan Ratu Bilqis dengan membawa berbagai hadiah yang indah dan mahal. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, dengan tegas Nabi Sulaiman alaihissalam menolak hadiah itu. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki harta benda yang jauh lebih baik dan lebih banyak daripada hadiah yang diberikan oleh Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman menyampaikan pesan kepada utusan Ratu Bilqis, yaitu meminta kedatangan Ratu Bilqis agar memeluk agama Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika Ratu Bilqis dan rakyatnya mau menuruti keinginan Nabi Sulaiman, maka kerajaan Sabah akan selamat. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam berharap dakwahnya tidak ditentang. Lalu para utusan itu pulang dan kembali ke negeri Sabah. Diceritakanlah apa yang disampaikan oleh Raja Sulaiman. Akhirnya diputuskanlah bahwa Ratu Bilqis akan datang memenuhi permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui perjalanan Ratu Bilqis menuju ke negerinya. Beliau pun ingin menunjukkan mukjizat Allah kepada Ratu Bilqis sebagai bukti kenabiannya. Dengan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, tiba-tiba singgasana itu pun berada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Ratu Bilqis tiba, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Apakah singgasana ini serupa dengan singgasana kerajaanmu?" Lalu Ratu Bilqis pun menjawab, "Ya, seperti memang milikku." Setelah memeriksanya, Ratu Bilqis membenarkan bahwa singgasana itu adalah miliknya. Lalu berkatalah Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Sungguh, aku telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tatkala datang burung hudhud membawa surat darimu. Namun yang menghalang-halangi kami menyatakan keimanan adalah karena kami hidup di tengah kaum yang sudah mendapat kekufuran. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan. Hingga saat ini kami datang menghadapmu." Setelah kejadian itu, Ratu Bilqis memeluk agama Allah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikianlah anak-anakku sepenggal cerita terkait Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari kisah tersebut ada beberapa hikmah yang perlu kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan mempelajari kisah Nabi Sulaiman, kita akan menambah keimanan, yaitu dengan meningkatkan kualitas ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, diharapkan dengan mendengarkan cerita Nabi Sulaiman, kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Karena semua kelebihan itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita sombongkan. Kemudian yang ketiga, dengan mempelajari kisah Nabi Sulaiman, kita diharapkan menjadi siswa-siswi yang dengan semangat untuk terus belajar dan semangat belajar. Karena untuk mencapai kesuksesan, kita butuh kerja keras dan belajar sungguh-sungguh. Demikianlah anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pembelajaran kita hari ini terkait kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ketemu di pembelajaran PAI selanjutnya bersama Ibu Ayu Lestari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.